Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bertemu lagi dengan saya Vera Hendarianti, mahasiswa Unsagati Cirebon. Izinkan saya mengajar kembali ya pada pertemuan ke-6 ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum memulai ke penjelasan, lebih baik kalian isi absensi terlebih dahulu ya. Jika sudah mengisi, lalu balik lagi kembali ke YouTube ya. Terima kasih. Oke anak-anak, pembahasan materi hari ini yaitu KD 4.7, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu agar siswa dapat menceritakan kembali cerita hikayat dengan bahasa sendiri dan dapat mengartikan bahasa yang sulit dimengerti. Kita ulas kembali dan tambahan materi untuk minggu ini ya. Untuk mengingat, pengertian hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu, yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan tokoh utama. Ciri-ciri hikayat secara khusus. Kalau minggu kemarin itu ciri-cirinya yang secara umumnya ya. Nah, hari ini pembahasan ciri-ciri hikayat yang secara khususnya. Itu pertama ada bahasa. Bahasanya biasanya digunakan, bahasa dalam hikayat itu adalah bahasa Melayu gitu. Yang kedua, istana sentris. Istana sentris itu artinya pusat cerita itu berada dalam lingkungan istana. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan ialah raja serta pangeran. Lalu yang ketiga ada pralogis atau kemustahilan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya banyak cerita yang terdapat pada hikayat tersebut tidak bisa diterima oleh akal karena kebanyakan yang membuatnya itu dari cerita khayalan ya, emang khayalan gitu ya. Lalu yang keempat ada statis. Statis itu dalam hikayat dapat diartikan memiliki sifat yang kaku dan juga tetap. Lalu kita ke yang kelima, ada anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pengarang. Hal tersebut disebabkan karena cerita yang disampaikan itu secara lisan, artinya tidak jelas siapa yang mengarang hikayat tersebut. Lalu yang terakhir, yang keenam, menggunakan kata arkais. Menggunakan kata arkais yaitu bahasa yang digunakan pada masa lampau. Jadi bahasa-bahasa di zaman dahulu kebanyakannya seperti itu di cerita hikayat tuh ya. Oke, kita lanjut. Menceritakan kembali isi cerita rakyat berarti mengungkapkan isi dan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam cerita rakyat atau hikayat tersebut. Oleh karena itu, agar dapat menceritakan kembali cerita rakyat tersebut, kalian harus pertama, membaca atau mendengar cerita rakyat tersebut dengan teliti. Yang kedua, mencatat bagian penting seperti nama tokoh, tempat, kejadian, jalan cerita. Yang ketiga, menuliskan isi cerita rakyat dengan singkat. Dan yang keempat, menceritakan kembali isinya dengan menggunakan bahasa atau kalimat sendiri.
kalian baca baik-baik ya contoh cerita hikayat ini. Kalian bisa jedanya ya, menjeda. Nah, adapun penjelasan dari contoh hikayat yang tadi sudah ditampilkan, pada cerita hikayat Raja Bala di atas terdapat kata-kata yang berbeda atau tidak lazim digunakan secara umum. Untuk dapat memahami maknanya, kita harus membuka kamus. Kata-kata tersebut kita anggap asing karena tidak digunakan pada zaman sekarang. Berikut kata-kata asing tersebut sebagai berikut ya. Adapun yang pertama kata wazir diartikan sebagai perdana menteri. Lalu yang kedua tamsil diartikan sebagai lambang atau pertanda. Yang ketiga ada kata-kata dalam cerita hikayat tersebut yaitu titah, diartikan sebagai perintah yang biasanya dari raja yang harus dipatuhi. Lalu kata-kata yang sulit dari cerita hikayat tersebut yang keempat ada patik, artinya saya atau sebutan untuk diri sendiri sebagai tanda merendahkan diri. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah ya anak-anak, jaga kesehatan. Jangan lupa tugas yang sebelumnya dikerjakan ya, segera dikerjakan ya, karena sebentar lagi ibu akan berpisah sama kalian. Terima kasih.